Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya teman-teman ya untuk datang di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi ya, atau penugasan dari materi guru penggerak yang sudah saya dapatkan pada pelatihan guru penggerak tentang materi sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Purwosari Bojonegoro. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sururi dari SMK Negeri Purwosari Bojonegoro, calon guru penggerak kelas 5-9 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Ada pertanyaan pemantik untuk mengawali kegiatan kita kali ini. Ada dua. Yang pertama, hukuman, apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju tidak? Setuju. Yang kedua, menghukum siswa dengan membersihkan halaman merupakan disiplin positif. Setuju nggak ya? Ini. Setuju. Oke. Ada 6 subbab ya dalam budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sedikit kegiatan ya untuk teman-teman. Kegiatan kepalan tangan. Jadi yang di satu sisi ini ya, berpasangan Bu Titi dan Pak Ozi, Bu Novi dan Bu Mira, dan seterusnya berpasangan dua-dua. Seolah-olah teman-teman itu yang satu, Bu Titi atau Bu Novi, menggenggam benda atau sesuatu yang sangat berharga. Contohnya apa ya? Contohnya istrinya mungkin ya, atau harta atau rumah atau apa yang berharga. Tolong salah satu, Bu Titik, Bu Novi, Pak Masraf, menggenggam Pak Masraf. Pak, satu harus menggenggam, Pak Uzi enggak, Pak Roma sama Bu Ari, Pak Desi sama Pak Endi, Pak Eko dan Pak Rosan menggenggam salah satu. Enggak. Menggenggam. Salah satu saja yang menggenggam. Ya. Teman yang satunya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda yang ada di genggaman tangan tadi. Bisa membujuk, kemudian merayu, ya, bisa menyuap, terus kemudian mungkin kalau nggak tercapai bisa mengancam dan menghardik. Dicoba, tolong, monggo. Oke, silakan dicoba. Bu Titik karo Fauzi yang merayu. Loman men Iya, mengancam juga ini ada ini. Mengancam. Ojo mengancam, Pak. Ini misalnya sing enggak dulu kan, Pak. Menyentuh. Sentuhan kasih sayang. Oke. Apa yang terjadi, Bu Novi? Bu Nira. Yang memaksa Bu Nira ya? Ya, apa yang terjadi, Bu? Karena saya mencoba, berarti tangannya mudah sekali untuk buka. Tidak memaksa. Tanpa perlawanan ya? Iya, tanpa perlawanan. Betul. Dan kurang di Semarang. Ini apa?
Apa yang terjadi Pak Tosi atau Bu Titik tadi? Karena tadi saya melakukan cara yang cukup besar Ya. lawan saya permukaan, jadi beliau juga tidak Aku tahu Pak. melepaskan Ngarep internasional. Kita melepaskan 3 kali. Ya. Langsung tahu. Ada 2 ya. Yang satu mudah sekali membuka, ya yang satu tidak. Dengan membujuk karena teman sendiri katanya tadi. Ini sesuatu yang baru juga ya teman-teman untuk saya ya. Yang selama ini berpikiran bahwa dan jadi guru itu bisa mengontrol murid. Ini kaitannya dengan praktek tadi kan sebetulnya kalau kita tidak mau membuka ya tidak bakalan bisa dibuka walaupun dibujuk, diancam, dirayu, dihardik ya, disuap bahkan ya. Kalau kita tidak pengen membuka ya tidak bakalan dibuka ya. Ini paradigmanya ini, ilusi guru mengontrol murid ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua punya hak, gue cah cilik, gue anakku di rumah atau di sekolah berhak saya paksa untuk gini, untuk gitu ya, berangkat tepat waktu, pakai katel pak ya, jangan main HP di kelas, memaksa koyok-koyok kan gitu. Itu semuanya kan ilusi menurut ini ya. Dan menurut saya setelah saya membaca ini itu memang betul seperti itu. Hanya ilusi ya, guru mengontrol. Sing mengontrol jadi siapa ya? Sebetulnya siapa yang mengontrol ya? Orangnya sendiri kan sebetulnya ya. Dia mau membuka, dia tidak mau membuka tangan, dia mau datang tepat waktu atau tidak, terserah orangnya masing-masing. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sebelah kanan tabel stimulus respon yang di sebelah kanan ya, yang sebelah kiri teori kontrol, di sebelah kanan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berpikiran dunia itu hanya sebatas cara pandang kita. Kita berharap semua orang di dunia, semua anak-anak ya dalam skop kecil itu berpandangan seperti kita. Dan jadi diulang teori klinisnya angel melebu kok susah masuk, padahal kan ini gampang. Ini kan seharusnya kan gampang, ini harusnya kan gini. Dia tak suruh nyapu, seharusnya kan menyadari bahwa kalau kelas bersih kan enak dipakai. Kita kan berpikir dengan cara pandang kita itu. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, orang lain mungkin berpikirnya kan beda, anak-anak berpikirnya kan ya nggak mau ribet, nggak mau disuruh nyapu, pengen nyantai aja, pengen game terus, gitu. Ya. Nah, ini yang coba nanti dikompromikan ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ini kan stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, buruk atau positif, semuanya memiliki tujuan. Yang nge-game kan punya ada tujuannya. Anak-anak datang terlambat, anak-anak tidak mengumpulkan tugas, ada tujuannya semua. Terus kemudian orang lain atau kita sendiri bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya itu kan tidak ada. Yang ada adalah ya kontrol sebetulnya ada di dirinya sendiri. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal dipaksa biasanya. Anak-anak ketika dibujuk untuk nyapu sesuai jadwal segala macam kita paksa. Ya. Kita marah-marahi seperti saya juga barusan marah-marah ini kemarin. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya, dikompromikan. Model berpikir menang atau kalah ya. Anak kan merasa kalah itu setelah kita marahi untuk nyapu, marahi untuk mengumpulkan tugas, dia merasa kalah, kita merasa menang. Di teori kontrol bagaimana bisa menciptakan win-win ya. Sama-sama menang, sama-sama menang. Ini induk dari berbagai teori tadi ya yang dibahas pada materi kali ini dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser.
Kalau menurut teman-teman ya, disiplin itu apa? Disiplin itu. Ada teman-teman yang bisa baru jawab. Pemahaman awal kita tentang disiplin itu apa ya? Ketaatan, Pak. Gimana Pak sih? Taat aturan ya. Saya juga berpikir seperti itu ya pada awalnya sebelum mendapatkan materi ini. Disiplin taat aturan. Ternyata disiplin di sini artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang ingin. Namun dalam budaya kita ada sedikit pergeseran makna, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan disiplin ini gak nyaman, ya kan? Kalau disiplin itu disertai dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau dia sendiri tahu bahwa ini untuk mencapai tujuan mulia sehingga harus disiplin, tidak. Tapi gandengan disiplin tidak nyaman. Ada pergeseran makna ya dalam budaya kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan sifat positif dan seterusnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Jaser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Goalnya kan ini sebetulnya ya, motivasi intrinsik. Bagaimana anak-anak nyapu datang pagi, terus kemudian pakai cattle pack, pakai sepatu safety segala macam ya, melakukan standar operating prosedur yang sesuai ketika melakukan praktek itu harapannya keluar dari motivasi intrinsik, motivasi dirinya sendiri. Angel, pasti angel ya. Kita semua mesti ketika pertama membaca, saya juga pernah membaca yang mengangelin Daniel. Ini akan sangat sulit, tentu saja ya. Tetapi kalau ini dijadikan cita-cita besar kan bagus ya. Tetap kalau kita tanyakan dalam diri hati kecil kita bahwa ya namanya motivasi memang harusnya dari dalam dirinya. Ben awet, ben sak terusé membentuk anak jadi pribadi yang lebih baik di masa depan, tidak dengan ancaman, dengan pukulan mungkin segala macam seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada teori menarik ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ketika anak-anak disuruh pakai topi ya hari Senin, itu kan dia pakai topi bukan karena pengen pakai atau apa ya, tapi yang utama adalah untuk menghindari hukuman ya. Sebetulnya dia pakai topi, dia pakai sepatu warna hitam rata-rata ya selama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya kan motivasi eksternal itu, bukan motivasi internal. Terus kemudian yang kedua, ketika anak-anak kemarin tadi tak suruh nyoba di sini praktek kelistrikan bodi, nyalakan lampu kepala pakai relay, nyalakan lampu kota pakai relay, dia maju, begitu habis maju, Pak saya absen nomor 18, langsung gitu ya, karena ini sudah membudaya ya dalam hidup kita ya. Saya juga seperti itu. Apa itu? Mengharapkan imbalan atau penghargaan. Maksudnya absen 18 tadi kan minta nilai ya, minta tambahan poin ya. Nah, itu kan yang motivasi eksternal ya. Ya apik ke depan ya. Tapi harapannya ada di yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Bahwa dirinya bisa untuk menghargai kemampuan dia sendiri, dia maju dan mampu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang disampaikan oleh guru. Ngajeni awake dhewe, menghargai dirinya sendiri bahwa dia mempunyai kemampuan itu dan mampu mengeksekusi kasus itu untuk mencari problem solve-nya, menghargai diri sendiri. Harapannya itu, ya. Nah, ini semua disarikan dari pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara, ya.
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya. Merdeka, gak bebas. Ya. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya, contohnya ini kan Bu Nira kan sedang praktek PKKWU, ya, dia kan satu kelompok membuat kerajinan Bu Nira, ya. Itu kan tentu ada jobnya masing-masing. Ada yang bawa klakernya, kalau bikin motor-motoran kemarin ditunjukkan Bu Nira itu. Ada yang bawa setir-setirannya itu, terus kemudian ada yang bawa bagian yang seperti engine-nya itu, ada yang bawa lemnya, ada yang bawa pelumasnya segala macam. Kalau ada satu anak yang tidak membawa komponennya itu, dia mesti disalah kanca-kancane kan, mesti kan dikucilkan dari kelompok, ya. Dia ketika dia melakukan kesalahan, ya, dia kan seperti akan tersingkir dari kelompok. Dan restitusi itu harapannya bisa memperbaiki kesalahan itu, dan ketika dia kembali ke kelompok, dia punya karakter yang lebih kuat, bisa kembali ke kelompok dengan baik dan memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya seperti ketika dia tidak mau mengumpulkan tugas, restitusinya di akhir menanyakan keyakinan nanti teorinya. Itu kan sebenarnya pengen jadi apa? Kalau nggak mau praktek atau kalau nggak mau mengumpulkan laporan, sebenarnya besok di masa yang akan datang pengen jadi orang seperti apa? Masuk jurusan otomotif kan jelas, pengen menguasai, pengen jadi praktisi di dunia otomotif. Ya entah itu nanti guru, entah itu mekanik atau yang lain, ya. Dan tujuannya kan pasti baik itu anak masuk sekolah itu kan pasti baik, ya. Nah itu diingatkan saja. Ini kan harapannya dengan diingatkan lewat langkah-langkah teknis yang ada yang jelas, dia bisa meyakini, ya, bahwa goal saya ini, terus kemudian saya harus berperilaku baik, harus punya keyakinan yang baik, harus punya perilaku yang positif untuk mencapai apa yang saya inginkan. Harapannya itu dengan restitusi, harapannya itu. Ini ciri-cirinya restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Apa itu? Kaitannya dengan tadi, mencapai konsensus dan kolaborasi. Ya. Terus kemudian apa? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Delok ala diri. Janjane kalau saya diperlakukan seperti itu, apa mau? Sehingga ya saya jangan memperlakukan orang lain dengan buruk. Kalau tidak mau diperlakukan buruk. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebetulnya kebutuhan dasarnya dia nge-game, dia nggak mengumpulkan tugas. Kalau kita tidak menanyai anak satu-satu ya nggak tahu. Ngegame mungkin karena stres ya, di rumah ada problem keluarga. Kita nggak tahu. Ketika kita marah-marah kan nggak tahu. Ya memang harus ditanya satu persatu. Ini ada tekniknya nanti. Ini tak kasih tahu teman-teman. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian ditekankan lagi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan teman-temannya dengan baik. Karpe itu karpe. Ini bolak-balik saya tekankan
ketika saya mendapatkan pelatihan, saya menyampaikan juga bahwa ini ya dilaksanakan dengan konsistensi tentu saja bersama-sama saat sekolahan dengan keyakinan dan paling akhir dan paling utama saya kira adalah kesabaran. Butuh sabar melakukan ini. Ya. Kalau kita ingin menghasilkan hasil yang saat itu juga ya marah, nanti mesti marah. Ya. Setelah ini, ya terus bagaimana ngumpulin laporan, ya beres. Yang penting kumpulannya terkumpul. Ini keyakinan kelas. Kita semuanya rata-rata sudah bikin ya namanya kesempatan kelas. Kalau nggak bawa katelpak, ini kalau nggak bawa katelpak, blue jet, atau kalau nggak bawa sepatu, kalau nggak nyapu, tentunya kalau nggak nyapu pagi, piket, ya berarti nanti harus mengganti pada waktu jam istirahat. Dia harus nyapu bagiannya yang belum tersapu gitu. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau kita menganggap itu peraturan ya kita berkendara dari Ngambon ke sekolahan ya nggak pakai helm karena merasa ini hanya peraturan di jalanan itu Ambon Purwosari nggak bakalan ada polisi kalau ini anggap peraturan. Kalau yang meyakini bahwa aspal itu keras gitu dan kepala kalau ngantem aspal itu nggak lucu ya, tentu kita akan pakai dengan sendirinya pakai helm. Gitu. Ini kaitannya dengan pandemi ya. Kenapa kita harus memiliki peraturan 3 meter menggunakan masker? Kalau peraturan ya orang cenderung bahwa ini peraturan ya harus dilanggar. Tidak motivasi dari jalan sendiri. Tapi kalau dia tahu bahwa ini kaitannya dengan kesehatan sampai ketularan sampai lorong, mungkin dia mau melakukannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kalau kita berpikir sebagai peserta, kita pengen semaunya, kita pengen selonggar mungkin ya kita akan datang semau kita. Tapi ketika kita berpikir besar bahwa begini pelatihan KB orang tepat waktu ya mulai orang barbar, harapan kita mengikuti pelatihan dapat materi, dapat ilmu ya nggak dapat, ya nggak maksimal lah tentunya. Karpe bolak balik itu harus dilakukan dengan konsistensi, kesabaran dan keyakinan. Nah ini peraturan kelas ada di skup paling kecil, kemudian kita tingkatkan jadi keyakinan keras. Harapannya tercipta lingkungan positif di kelas kita, ya kemudian di sekolah kita, terus kemudian nanti tercipta budaya positif, ya yang harapannya bisa membentuk nilai-nilai karakter anak, gitu. Ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah mana, teman-teman? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan ya, kita bacakan ya. Datang tepat waktu, ucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kiri, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas ini kira-kira kanan atau kiri ini? Yang sini Pak, sini. Yang kiri saya berarti ya, yang sebelah sini. Ya, betul ya. Nek kita lihat dari ini kan bersifat general ya. Ini kan bersifat general, tidak teknis peraturan, tapi lebih bersifat general, saling menyayangi, semangat belajar, terus peduli dengan teman-teman. Ciri-cirinya seperti itu, keyakinan kelas. Itu bagi dan dari DD ini kelas ini. Ya. Ini saya minta teman-teman untuk menjawab. Ini termasuk keyakinan kelasnya apa? Jika peraturannya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita melihat dari tadi ya, bahwa keyakinan itu general, keyakinan kelasnya apa ini? Nek peraturannya kembalikan buku ke tempatnya.
Apa kira-kira ini? Apa Pak? Pak Ismanto. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini? Kenyamanan. Nek keyakinan kelasnya menghormati orang lain, peraturannya apa kira-kira? Tidak menyakiti teman. Tidak menyakiti teman. Nah, terus yang bawah, nek keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain, peraturannya apa kira-kira? Tidak mukul teman. Tidak mukul teman, ya. Terus kemudian dilarang menggunakan narkoba, peraturannya keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya apa? Disiplin bunira budaya antri. Nek keyakinan kelasnya kesehatan keselamatan, peraturannya apa? Menggunakan masker, ya. Terus peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Keselamatan. Keselamatan. Dan coba survei membuktikan. Ya ini. Lalu kembalikan buku temannya tanggung jawab dalam mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ya rata-rata jawaban teman-teman betul ya. Sudah tahu bagaimana peraturan dan keyakinan kelas. Gunakan masker, kesehatan. Iya. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Ya, dari ini. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini untuk di dalam kelas kita. Ini ada materi yang menarik lagi ya, yang kemarin saya dapatkan di modul 1.4 ya. Dihukum oleh penghargaan. Ini menarik sekali bagi saya ya. Ternyata ngekei penghargaan ini kode karo menghukum. Saya kaget ini lalu tenang lagi. Kok bisa seperti itu? Ada 8 unsur ya. Terkait dihukum oleh pelanggaran. Dihukum oleh penghargaan, sorry. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu menghukum maksudnya. Ya kalau sekarang dikasih penghargaan terus besok tidak ada penghargaan, tidak jalan ini. Maksudnya seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan terkait pekerjaan. Ketika tidak ada lagi penghargaan, bleset pegawaian ini. Pekerjaannya bleset. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi cemburu karena rancane, ya. Yang satu dikasih penghargaan, dikasih uang makan, ya. Dikasih nasi bungkus, yang satu, yang lain tidak dapat. Selalu ada cemburu ya di antara temannya yang lain. Penghargaan menurunkan kualitas, ya. Karena tidak motivasi dalam diri, ya. Motivasi intrinsik bolak-balik kata kuncinya itu menurut saya turun kualitasnya kalau penghargaannya hilang, ya, atau penghargaannya berkurang, ya. Karena kita memberi ngetik ya, di tukang fotokopi 2.000, ketika nanti orang lain nggak ngasih 2.000 ya, dia kerjanya saenake, turun kualitasnya, nggak bagus hasil kerjanya. Terus penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Motivasi dalam dirinya hilang ya, karena ada penghargaan. Karpe ya, dia sendiri ya cukup menghargai kemampuannya sehingga dia melakukan pekerjaannya. Dalam rasa dibayar, selalu ada pikiran kayak gitu-gitu ya di PT saya. Ini rasa dibayar dari orang kerja, bukan seperti itu kan. Kita tahu bersama bahwa maksudnya bukan seperti itu. Ini tindakan guru ya, contoh-contoh tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Kira-kira ya? Hukuman. Survei membuktikan hukuman ya.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman bisa. Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul sekali. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini tipe ya, tipe. Keliru. Orang tak tambahin. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu endelaman sedino karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali, lawan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Bukan. Guru olahraga ya? Konsekuensi. Guru olahraga ya bandel. Andal. Olahraga. Kenapa Pak kok konsekuensi Pak? Ya? Jadi kan harusnya ikut hukuman ya kalau lari, yang atas lari. Ya. Yang atas lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Hukuman. karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir apa konsekuensi atau hukumannya mengelilingi lapangan basket itu disebut hukuman karena apa? Tidak ada hubungannya dengan kesalahan ya. Kalau yang terakhir kan mengelilingi lapangan basket 2 kali dia karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK kan maksudnya kan pendidikan jasmani Pak Eka ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Ya konsekuensi loh pelajaran PJOK. Ya betul. Sudah ada Pertanyaan bagus dari Bu Ratna ya. Terima kasih Bu Ratna ya. Bu Ratna Sari ya. Pertanyaan yang bagus. Oh bedanya bodoh-bodoh Melayu nih sih. Iya lah. Balapan basketnya bodoh, yang pinjolnya bodoh. Iya. Oh ternyata karena yang satu memang cocok karena pelajarannya PJOK ya. Menarik. Pak, berarti dari sini kesimpulannya antara hukuman dan konsekuensi itu tergantung pada tempatnya, Pak. Kenapa? Iya. Maju. Biar lebih jelas ada sini. Ya. Terima kasih Pak Dori. Ya. Dari kesimpulan panjenengan itu, saya bisa mengenali garis merah atau benang merah, entah ini betul atau enggak, cari saja Pak. Iya. Dikatakan hukuman atau konsekuensi itu tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Betul. Ya, terima kasih Pak. Apa namanya, betul sekali yang disampaikan Pak Desi, tergantung situasi. Ini situasinya pelajaran olahraga dihukum lari ya, itu cocok Pak ya. Diberi konsekuensi lari itu cocok ya. Kalau terlambat sekolah kita suruh ngepel lantai musola ya kurang cocok. Menurut teori ini ya. Dan saya yakin memang betul seperti itu ya. Kalau saya tanyakan dalam hati ya ini semua yang kita lakukan ini kan mendidik anak untuk jadi pribadi yang lebih baik, sadar diri sendiri. Karena kan gitu Pak ya. Walaupun sulit, teman-teman saya tahu pasti ada yang dalam hati ya ngelin dah nih ya memang iya ya. Piye untuk jadi negara yang lebih baik ya, kita ketinggalan sekian tahun dari luar ya, kita memang harus berubah ya. Ini kan salah satu maksud dari calon guru penggerak kan maksudnya ini salah satunya. Saya menyampaikan ke teman-teman, sharing ke teman-teman untuk menyampaikan apa yang disampaikan di guru penggerak. Saya yakin ini betul ya. Kita bisa berdiskusi bersama-sama di forum ini. Gitu.
Harapannya teman-teman juga mengetahui teori ini dan bisa mempertimbangkan untuk mengaplikasikan ini bersama-sama. Dan sip lah sekolah kita, ya. Kemudian ini perbedaan ini antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena kita menghukum ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gelo atine ya, kata marah-marah minggu kemarin. Berusaha marah-marah. Saya yakin itu anaknya mantol ya. Saya dulu sendiri juga seperti itu. Saya dikampleng dulu saya ketika di lapangan upacara sampai hari ini ya masih ingat ya. Hari itu hari apa, sebelah saya siapa, jamnya jam berapa, gurunya siapa, ya, tahun berapa itu ingat semua saya sampai hari ini. Menimbulkan trauma ya memang ya. Walaupun kadang saya juga melakukannya ya. Dan membentuk anak itu untuk seperti kita akhirnya. Ini kan harus diputus ini mata rantai pendidikan kekerasan style ini kan harus diputus ya. Walaupun berat, kita tahu walaupun berat, dan kita cari garis tengahnya. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini sudah konsekuensi peraturan sekolah, ya, peraturan olahraga, pelajaran olahraga. Kamu telat 10 menit, ya konsekuensinya lari. Sudah disepakati di awal. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya. Ini contohnya kita. Saya yakin kita punya pengalaman buruk di sekolah itu punya rata-rata. Ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Ini yang terus-menerus yang menggeser sedikit demi sedikit makna dari disiplin yang tadinya belajar jadi sesuatu yang jadi tidak nyaman ya. Kalau konsekuensi anak-anak menghargai disiplin, ya, hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak-anak kemarin saya buat peraturan kelas ya dulu. Kalau datang gimana? Anak-anak itu langsung ngomong sendiri, push up aja pak. Itu kan hukuman nih. Kenapa seperti itu? Sekulino memang ya. Memang kuliah dari dulu seperti itu memang. Ya. Konsep diri yang buruk kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, dia akan menyembunyikan. Baut transmisi seperti itu. Kalau ada nggak lengkap kantongi daripada nanti dimarahi guru, mending kantongi. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita menghukum, ya lah. Kalau konsekuensi anak-anak belajar mematuhi peraturan. Hukuman yang timbul dari dalam dirinya anak marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, konsekuensi dia merasa kehilangan hak, merasa tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Nah, ya KRP sing apik restitusi KRP ya. Ya memang betul ya, kalau kita baca ya, restitusi kan pilihan, terus menguatkan murid, tidak membuat tidak nyaman, tidak menimbulkan trauma, malah menguatkan dia untuk jangka waktu panjang. Walaupun bolak-balik ya, tidak mudah, ya. Walaupun tidak mudah. Murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada permasalahan-masalah dan dalam jangka waktu panjang. Ini template kira-kira ya kata-kata yang akan keluar. Kalau hukuman kan peraturannya ini gini, kamu harus gini. Kalau enggak kamu akan saya hukum gini. Kalau konsekuensi peraturannya gini, kamu mampu melakukannya enggak? Mampu pak, kita terima kasih. Kalau konsekuensi masih masuk dalam identitas sukses ya. Kalau hukuman itu masuk identitas gagal. Tapi posisinya kalau hukuman posisinya negatif ya memang. Konsekuensi itu netral. Ya. Kalau restitusi positif. Apa pertanyaannya kira-kira template pertanyaan? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kembalikan ke anak sendiri. Ya.
Yang anak masuk atau nyauri, nggak pernah magang Pak. Kita panggil untuk restitusi, terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Saya malah lulusan Pak, enggak. Mesti dia kan tahu sebetulnya apa yang harusnya dilakukan, apa jadi sing apik dia anak tahu sebetulnya. Ya. Cuma perlu kita kuatkan saja dengan restitusi. Materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa anak-anak main HP, anak-anak telat mengumpulkan tugas, anak-anak tidak magang, ngeblok segala macam. Itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Intinya itu, kalau itu terpenuhi, ya, beres ya. Kebutuhan yang paling utama apa? Bertahan hidup. Yang paling utama kan itu tentu survive, bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang lain itu ikutannya apa? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ini kalau dia tidak bisa memenuhi dengan cara yang positif, dia akan menempuh cara negatif untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Berarti kan jelas ya rumusnya. Bagaimana kita mencari penyaluran positif untuk pemenuhan 5 kebutuhan ini? Ya, angel, ya pasti angel, ya pasti susah. Ya, saya tahu pasti susah ini. Ya, tapi kita harus coba ya untuk masa depan anak-anak yang lebih baik. Saya yakin itu ini menarik sekali ini ya teori-teori di sini baru saya jumpai di pendidikan guru penggerak. Makanya nak tularkan ke teman-teman. Ya, eksplorasi konsep selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi teman-teman ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ini termasuk identitas gagal ya. Terus posisi teman, ini guru, maksudnya kita sebagai guru berposisi ada 5 ini. Tukang hukum, ya, tukang buat orang merasa bersalah, masuk mencetak anak jadi identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Kita berposisi sebagai teman atau pemantau. Nih, kontrolnya dari luar, masih motivasi eksternal, ya. Karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, yang bagus ini manajer ini, ya, identitas berhasil atau sukses menghargai diri sendiri, posisinya manajer. Karena motivasi timbul dari dalam dirinya. Contohnya, ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, marah-marah segala macam. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya gini, seharusnya sampean jangan seperti itu. Ibu Pak Suruli kecewa kalau sampean membolang itu, Pak Suruli kecewa. Ya. Itu dia merasa bersalah, tapi juga kurang baik. Kalau teman, ini salah satu kata-kata template-nya, kalimat template-nya, ayolah, tolong lakukan demi ibu, tolonglah. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak ibu pernah bantu? Konsol seperti ini ya, ya. Apa namanya? Seperti ini kata-kata. Ini kita memposisikan sebagai teman. Ya. Pemantau ini peraturannya gimana? Tidak boleh ngeblok kan? Ya, tentu terus apa namanya kalau kamu ngeblok konsekuensinya apa? Nah ini pemantau. Ya, luwung lah kayak pemantau. Saya masih di posisi penghukum ya kadang-kadang ya. Sedang berusaha untuk masuk posisi manajer, elek-elek pemantau. Ya. Harapannya bisa jadi posisi manajer. Template-nya kan ini, apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas kita apa? Bertanggung jawab. Apalagi keyakinan kelasmu? Apa namanya? Keselamatan, ya, kesehatan, ya, semangat belajar, itu termasuk keyakinan. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ketika anak-anak mendapatkan masalah? Kita sebagai manajer, template kalimatnya akan keluar seperti itu. Ya ini apa namanya contoh saja, template contoh, tapi akan seperti itu kira-kira. Ada 5 posisi ini teman-teman ya. Tukang hukum, tukang buat orang merasa bersalah, guru berposisi sebagai teman, sebagai pemantau, ya, yang terakhir sebagai manajer. Ini menguatkan pribadi anak kalau manajer. Ya, terus ada kuis lagi nih teman-teman ya.
ada kuis lagi. Pernyataan-pernyataan ini termasuk dalam posisi yang mana? Di dalam 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk dia kira-kira ya. Tinggi loh. Masuk posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau apa? Masuk yang mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Kurang tahu benar yang benar atau benar. Kalau bahasa seperti itu ya. Masuk mana ini? Apa ini? Penghukum, Sebelahnya. merasa bersalah. Rasa bersama. Yang mana kira-kira teman-teman? Rasa bersalah. Merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi friend, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini? Manager. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu selalu yang guri dewe dino. Apa ini kira-kira? Penghukum. Membuktikan. Nah, ini. Membuat orang merasa bersalah untuk ya rata-rata mayoritas jawaban teman-teman betul ya. Ini saya kira teori-teori yang sebetulnya sudah ada dalam diri kita perlu diingatkan kembali. Dalam hati kecil kita tahu kok yang bagus yang mana, API dari guru yang model dia kita tahu kok. Cuma kita kadang berposisi sebagai penghukum karena jelas sebenarnya dihindari teman-teman ya. Walaupun saya sendiri kadang ya melakukan ya. Ini materi keenam segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman ya. Ini langkah-langkah ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Kalimatnya akan seperti ini. Nah ini contohnya nek bocah teko. Sapa Andri. Dia enggak magang, ngeblok magangnya. Kita sebagai guru guru monitoring ada komplain dari kabeng, ketua bengkelnya di tempat magang, Andri ini enggak pernah masuk. Sering sekali bolos. Kalau Andri datang ke kita minta datang ke sekolah, kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Pertanyaan, kenapa Andri kamu? Saya bolos Pak. Kenapa? Bangun kesiangan, ngegame, gitu-gitu. Jawabannya gitu. Kita jawabnya ini. Kabeh wong tahu melakukan salah kali. Bahasa Jawanya gitu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Saya dulu juga sebagai anak STM juga sekali waktu pernah bolos ya pernah. Ini kita memposisikan untuk biar stabil dulu, ya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, yang validasi kebutuhan itu. Iya. Kanan saya itu. Ya. Kalimatnya akan seperti ini. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kan bolos mesti ada alasannya itu. Ini memvalidasi kebutuhan dasar manusia tadi maksudnya. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan jadilah iso. Game konek bareng ini. Bisa gak? Ada opsi lain enggak? Kamu senang-senang tapi tidak merugikan magangnya ini. Dia tentu jawab bisa, ya. Karena tentu ada ya. Ada waktu lain untuk main-main. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dulu sebagai keyakinan kelas kita bahwa kita harus semangat belajar, harus tanggung jawab, harus harus kalimatnya kurang tepat ya. Nilai-nilai yang telah kita yakini apa dulu? Tanggung jawab, keselamatan ya kaitannya, semangat belajar. Terus kemudian kita tanyakan, kamu ingin jadi orang seperti apa di masa yang akan datang? Kalau kamu ingin jadi mekanik yang handal, tentu ya kamu tahu apa yang kamu lakukan, magang serius, sudah tahu kan kamu. Tapi ini nanti akan keluar dari perkataan anak sendiri. Harapannya seperti itu. Ini kira-kira template kata-kata ini gitu teman-teman. Berbuat salah ini manusia, jadi menungso sumung
bolos kadang wis apa. Ora enek menungso sing sempurna. Aku biyen ya tahu. Saya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak tertarik cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya lebih tertarik kita selesaikan masalah ini. Ini kata-kata kalimat-kalimat ketika posisi menstabilkan identitas. Terus kemudian validasi kebutuhan dan kata kalimat-kalimatnya ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, padahal kamu bisa bolos lebih lama lagi loh padahal ya. Kamu bisa ngeblok ke Yogyakarta, bolang kemana ya. Padahal kamu bisa melakukan itu ya, tapi kan kamu nggak melakukannya kan. Ya, ini template kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, seperti itu dan yang lainnya. Terus kemudian yang segitiga fungsi yang terakhir yang sebelah kanan tadi menanyakan keyakinan. Ini kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh kita. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Ya. Next, ya. Ini teman-teman saya minta ada sedikit video ya untuk menggambarkan bagaimana 5 posisi kontrol tadi ya. Ini videonya sudah tak dulu ya. Karena tidak ada internet ya kayaknya. Iya. Wah, jaringan. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenal 5 posisi kontrol. Ini contoh kasusnya. Posisi penghukum. 2. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid demikian, bahkan Enak kalau meninggal. Besok aku gedang. Besok bawa pisang. Ya. Goblok rumah gitu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak malas sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk teman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, kita ketahui bersama ya bahwa memang posisi yang terakhir tadi yang seharusnya kita lakukan ya, posisi manajer, agar anak-anak bisa merefleksikan sendiri apa yang harusnya dilakukan sehingga motivasi intrinsik bisa keluar dari dalam dirinya. Kemudian ada satu video lagi teman-teman. Ya, ada satu video lagi sedikit ini ya, sedikit. Ini sudah hampir terakhir ya. Tentang bagaimana praktek segitiga restitusi. Ini praktek segitiga restitusi. Sudah lama nggak berbicara? Kenapa ada di sini? Kesel Pak, banget. Masa aku dikatain mati? Kenapa? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, itu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menunggu Bapak. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Dan saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bisa ketemu dia di depan guru lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya ditutup tukang bunga? Ya, wajarlah. Pertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lagi kegagalan hanya mendesak mereka. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Pak ya Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi. Tindakan kamu yang mencatatkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya masih menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini? Yakinlah Pak. Iya. Ada juga keyakinan yang apabila tidak sikap marah. Ya, saya bisa berpraktik
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Dan mau apa kan? Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini? Sedia, Pak. Kamu akan menjadi orang setia. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang? Ya nyaman lah. Bangga kan? Baiklah, kamu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Tentu ada tantangan ya nanti ya ketika kita melakukan ini, tantangan di kanan kiri apa masalah-masalah yang tidak terduga, yang tidak sesuai dengan yang ada di video ini. Tapi kita tahu bahwa ini cara yang baik ya. Saya juga yakin bahwa itu cara yang baik. Walaupun saya kadang bukan marah-marah ya, kok saya merestitusi. Mungkin kadang saya juga perlu direstitusi ya oleh teman-teman. Tapi kita tahu bahwa ini hal yang baik, yang benar ketika ini dilakukan bersama-sama di satu sekolah akan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang terakhir refleksi ya. Ini refleksi yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Ada 4 pertanyaan ini terkait refleksi, mungkin bisa bantu teman-teman apa saja refleksi yang teman-teman dapatkan setelah melalui materi ini. Bisa tolong bantu salah satu. Oh Pak Singge, monggo. Monggo. Mike, yang sama. Ada sih. Terima kasih Pak Uci. Ini Pak, setelah mendapat penjelasan untuk konsep dari Pak Suri. Ini ujiannya. Saya jadi bisa membedakan nih Pak sekarang. Apa itu hukuman, konsekuensi, terus yang satunya tadi apa? Restitusi. Mungkin saya akan mencoba Pak ya untuk menerapkan restitusi itu, tapi ya itu tadi perlu kesadaran dan mungkin bersama-sama juga sama teman-teman. Kalau untuk sendiri mungkin akan sangat berat. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terkait refleksi yang diberikan Bu Novi. Mungkin bisa memberikan refleksi Bu Novi terkait kegiatan kita hari ini dan materi yang saya sampaikan kali ini. Bu Novi. Terima kasih Bapak. Tentunya materi ini tadi sangat menarik bagi saya. Tapi setelah saya ikuti sampai akhir, sulit sekali sepertinya menerapkan itu. Apalagi ketika nanti anak-anak ditanyai konsekuensi apa yang ingin kamu lakukan agar masalah ini selesai gitu. Pasti anak-anak diam, apa ya akan berlangsung lama pastinya. Nah, untuk itu kita membutuhkan kesabaran. Kalau kita pantau lagi anak-anak banyak terlambat masuk sekolah, sedangkan guru piket hanya 3 atau 4 untuk menangani beberapa siswa yang terlambat itu pastinya nggak cukup Pak. Ya, kita butuh ini dari dukungan dari sekolah, bagaimana caranya untuk menangani beberapa siswa tersebut. Itu saja Pak. Terima kasih Bu Novi. Betul sekali ya bahwa kita memang membutuhkan kesabaran ya. Kita sabar tapi kita ingat bahwa kita yakin ya, saya kira kita semua sama-sama yakin bahwa apa tadi yang disampaikan budaya positif ini baik untuk sekolah dan baik untuk nantinya ya, untuk masyarakat dan untuk bangsa kita tentu akan menjadi bangsa yang jauh lebih baik saya kira. Terima kasih teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan meluangkan waktunya. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.